Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang bab jenazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Nah, pertemuan kita kali ini diawali dengan firman Allah yang menyatakan setiap yang bernyawa itu pasti mati. Kita, orang tua kita, adik kita, keponakan kita, bahkan hewan ternak kita dan seluruhnya yang bernyawa, meskipun yang kita sayangi pasti akan mati. Maka oleh sebab itu seharusnya kita mempelajari bagaimana tentang penyelenggaraan ataupun persiapan kita menghadapi orang yang sakaratul maut ataupun orang yang telah meninggal untuk kita yang masih hidup. Jadi sama-sama kita ketahui untuk orang yang meninggal ataupun yang sudah menjadi jenazah atau mayit, 4 perkara yang diwajibkan bagi kita yang hidup, yaitu fardu kifayah. Yang pertama yaitu memandikan, kedua mengapani, ketiga menyolatkan, dan keempat yaitu menguburkan. Untuk pengajian kita pada kali ini yaitu tentang bab jenazah berdasarkan dengan kitab Bulughul Maram. Jadi yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru zikra hadhimi al-lazzati. Jadi perbanyaklah menyebut pelebur kenikmatan. Jadi maksudnya perbanyaklah menyebut, merenungi, mengingat apa yang menjadi pelebur kenikmatan selama kita hidup di dalam dunia ini. Jadi itu. Apa yang dimaksud dengan pelebur kenikmatan tersebut? Al-mauti, yaitu mati. Nah, pelebur kenikmatan seluruh kehidupan kita, baik masalah makan, minum, dan fasilitas kehidupan kita, seluruhnya tidak akan ada apa-apanya ketika kita sudah mati. Jadi hadis ini merujuk kepada kita tentang bagaimanapun keadaan kita, baik ataupun buruknya, tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasa'i dan dianggap sahih oleh Ibnu Hibban. Itu. Dan seterusnya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu yamutu. Jadi orang yang beriman itu mati. Ciri-ciri orang yang beriman itu mati. Bi'arakil jabini, yaitu dengan peluh di dahi.
Jadi salah satu tanda orang yang beriman itu meninggal dunia ataupun mati dengan adanya peluh di dahinya. Itu. Nah, ini salah satu ciri daripada orang yang beriman dikala dia meninggal. Rawahus salah satu, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 3 dan sahih menurut Ibnu Hibban. Adapun hadis berikutnya yaitu wa'an Abi Sa'id, yaitu dari Abu Sa'id wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu maqala. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakum, tuntunlah orang yang hampir mati di antara kamu, la ilaha illallah, dengan lafaz la ilaha illallah. Jadi ini hadis. Ketika kita menghadapi orang yang sakaratul maut ataupun yang hampir meninggal dunia, disunahkan atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntun dia yang sakaratul maut tersebut dengan lafaz la ilaha illallah. Dan hadis ini rawahul Muslim, jadi diriwayatkan oleh Muslim. Itu. Jadi bukan bid'ah, melainkan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun orang yang hampir mati itu dengan la ilaha illallah. Adapun berikut hadis tentang pembacaan surah Yasin terhadap orang yang hampir meninggal atau sakaratul maut. Wa an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu. Jadi dari Ma'qil ibn Yasar annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Jadi bacakanlah surah Yasin atas orang yang hampir mati di antara kamu. Nah, jadi lagi-lagi ini bukan bid'ah, bukan mengada-ngada. Membaca surah Yasin itu suatu sunnah, suatu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibacakan atas orang yang hampir meninggal atau orang yang sakaratul maut. Jadi bukan tanpa dalil, ada dalilnya yang demikian tersebut. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Sahih menurut Ibnu Hibban. Jadi ini kadangkala kita di masyarakat sukar membid'ahkan sesuatu amaliyah yang baik. Terkadang surah Yasin pun dianggap bid'ah untuk membacanya ketika salah seorang dari kita sedang sakaratul maut. Padahal ini berdasarkan perintah ataupun sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kemungkinan ini dalam kajian yang singkat ini mudah-mudahan ada hikmahnya. Kemudian kita akan membahas tentang apa saja ataupun bab-bab jenazah pada kajian-kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.